Jadi materi kali ini pada materi ini yaitu adalah wali songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, nanti kalian setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa mengetahui biografi dari para wali songo dan juga peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kalian pernah dengar wali songo? Pernah. Ada yang tahu siapa aja wali songo? Sunan Muria. Sunan Kalijaga, Sunan Jaya, Sunan Giri, Sunan Bonang. Wali songo itu kata wali songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud di sini itu adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi wali songo itu adalah wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Dan mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Tadi siapa saja nama-namanya? Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gajah, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang. Banyak ya, ada 9. Nah, kita akan bahas 5 dari 9 wali songo, yaitu ada Sunan Gede, kemudian Sunan Ampel, kemudian ada Sunan Bonang, kemudian Sunan Giri dan Sunan Gajah. Ada yang tahu nama asli dari Sunan Gede? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Mana yang Sunan Giri? Mana ya? Yang mana? Ini. Mana Pak Cina? Yang kuning, Bu. Yang ini ya, ini namanya Sunan Gede atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gede ini dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama sepulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Jadi beliau adalah sunan pertama atau wali songo pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini merupakan putra dari Maulana Jumadil Kubro, yaitu keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Sunan Gede ini adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, beliau menikah dengan putri raja sampai yaitu Dewi Chandrawulan. Kemudian memiliki 2 putra yaitu Raja Rahmat dan Muhammad dan Sayyid Ali Mu'adab. Nah, kemudian beliau itu berdakwah itu dengan mendirikan dia mengajarkan bercocok tanam karena dia kan seorang ahli pertanian. Nah, kemudian beliau berdakwah melalui perdagangan, kemudian juga dia mendirikan sebuah pondok pesantren di Gresik. Ada yang pernah datang? Tidak. Belum. Kalau ke makamnya pernah? Belum. Pernah. Berarti udah pernah datang ya ke makamnya. Nah, beliau itu meninggal di Gapura Wetan Gresik. Meninggalnya itu pada 8 April 1919. Kalian udah lahir belum? Belum. Ya. Masih proposal. Belum lahir. Selanjutnya ada Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Nah, dia itu putra dari Ibrahim bin Al-Akbar
Dewi Condowulan. Oh ya, putra dari Sunan Gresik. Sunan Gresik. Nah, beliau itu lahir di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Kemudian menikah dengan Arya Teja, putri Arya Teja yaitu Bupati Tuban, yang juga susu Arya Lembusiro, Raja Surabaya. Nah, beliau itu dalam bab itu mengajarkan aspek kaidah, yaitu Moh Limo. Ada yang tahu Moh Limo? Moh madon, moh minum, moh mendem, moh apa? Akan selanjutnya itu adalah Sunan Bonang. Coba Mbak Rahma, Sunan Bonang yang mana? Aduh, aku nggak pernah ketemu guru. Jadi kan harus ketemu dengan banyak jembal aja, Mbak. Oh, dari mama-mamanya sih sepertinya ini. Iya. Jadi namanya Sunan Bonang. Ini adalah anak dari Sunan Ampel. Dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja. Nah, beliau ini lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Nah, beliau ini berdakwah melalui pendekatan masyarakat, yaitu dengan kebudayaan setempat, menciptakan sebuah gamelan yang bernama Gending Bonang. Nah, sesuai namanya Sunan Bonang. Beliau ini dikenal juga dengan nama Raden Maulana Ma'ruf Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kali. Kemudian ada Sunan Giri. Nah, nama asli beliau itu adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishaq. Kemudian beliau berdakwah di daerah ini dan sekitarnya. Dan selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, terus Ternate dan Bigore. Nah, beliau ini berdakwah dengan mendirikan pesantren di Giri Kejaton, dengan pusat politik yang pusat politik di Jawa. Nah, beliau juga menciptakan lagu, itu ada lagu Jungan, ada Jamuran, dan selain Mbak Rahma tahu laliran nggak? Tahu. Benar, iya. Tahu ya? Iya. Ada juga Suwel, itu tahu Asmara Dana dan Kuco. Kemudian beliau itu menikah dengan Nyi Ageng Pinanti. Wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait Wali Songo Mitra. Tadi itu yang dibahas apa aja? Tentang biografi. Iya. Siapa yang tadi? Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik. Oke, udah paham semua ya. Sudah bro. Ibu akan bentuk dua kelompok putih dan kelompok laki-laki. Nah, nanti ibu akan buat sembilan soalan, kalian jawab, kemudian dipresentasikan di kita bisa. Silakan bisa berdiskusi dengan temannya. Ya, maafnya apa Mbak Citra? Bukan tidak cocok. Ya, ada sensi. Ya. Karena aku kok sendiri. Iya. Ya, ini lagi semua ya. Oke. Oke ya. Ya, mau beri kelompok mana dulu nih? Apa tuh? Aku ya. Silakan berdiri di depan. Jadi itu ada soalan ketua yang begitu sederhana dan menarik untuk masyarakat, yaitu Moh Limo dari Sunan Ampel. Bagaimana cara kita menerapkan ketua tersebut dalam pergaulan saat ini di masyarakat? Jadi jawabannya itu Moh Limo itu mau main, tidak berjudi, mau ngombe, tidak mau memabukkan, mau maling, tidak mencuri, mau madon, tidak berzina, mau ngada, tidak mengonsumsi narkoba. Ketua ini tetap menerapkan untuk membangun masyarakat bermoral. Itu adalah cara menerapkannya. Yang pertama, menjaga diri dari pergaulan negatif, menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas, menjaga kehormatan diri dan orang lain, menjadi segala bentuk terlarang, menyebarkan nilai-nilai yang mau dibangun. Terima kasih. Oke. Dari kelompok lain mungkin ada yang tidak ada? Ada. Oke, itu cuma dari kelompok satu tadi. Itu adalah akidah yang disampaikan oleh Sunan Ampel, itu mau main, mau ngombe, mau maling, mau padat, mau
Ramadan. Nah, selanjutnya kelompok 2. Betul kan betul. Iya. Baik kali ya, yang pertanyaannya oleh sama itu dikenal dengan strategi dakwah yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Dan jelaskan 3 strategi dakwah lagi yang digunakan oleh para wali songo dan juga mengapa strategi tersebut itu efektif pada masa itu. Contoh dari kelompok kami, yang pertama itu mendekatkan budaya dan juga seni. Di mana wali songo itu memanfaatkan budaya dan seni lokal sebagai media dakwah, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang sudah ada. Contohnya strategi itu menggunakan wayang kulit dan gamelan untuk menyampaikan pesan Islam. Yang kedua, pendidikan dan pendidikan pesantren. Di mana wali songo itu mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan sosial yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga keterampilan dan pengetahuan umum. Sunan Gresik yaitu mendirikan surau yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan juga pesantren. Dan selanjutnya ada pendekatan persuasif dan juga humanis di mana wali songo tersebut itu mengedepankan pendekatan lembut dalam dakwah dan fokus pada kemanusiaan dan juga hubungan sosial. Mereka berdakwah dengan kasih sayang, mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa paksaan. Terima kasih pada kita dari kelompok 2. Nah, ada yang bertanyakan? Iya. Oke, jadi dari kelompok 2 tadi dijelaskan tentang pendekatan strategi dari wali songo, yaitu ada pendekatan seni, kemudian ada pendidikan dan sosial bermasyarakat ya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya terkait wali songo, ada Sunan Giri, Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, dan Sunan Gajah. Nah, untuk mau tes kenalan dulu ya. Oke, Bu. Saya dari Sunan Bonang. Sunan Ampel. Sunan Ampel. Oke. Tuh. Siapa tokoh wali songo yang menyebarkan Islam pertama kali di Jawa? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Yeay. Di mana pusat penyebaran wali songo berada? Jawa. Di Jawa. Jawabnya Siapa wali songo yang dikenal sebagai ahli tasawuf? Sunan Gajah. Ya. Kalau nama lagi Dori. Nama asli dari Sunan Gajah. Ada apa? Ibu siapa? Adan. Ada nggak belajar kok? Oke. Aku pernah sama menyebarkan ajaran Menyebarkan ajaran Islam. Nah, ini Jawa Timur. Mana? Kiri Jawa Timur. Ya. Yeay. Oke, itu mungkin pemaparan materi publik itu untuk pertemuan besok kita akan membahas terkait wali songo lagi, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Gunung, kemudian Sunan Muria dan Sunan Kudus. ya Sunan Kudus. Oke, mungkin itu saja. Nanti Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat mind mapping. Ya, mapping. Iya. Iya. Membuat mind mapping. Nah, nanti isinya itu ada biografi, kemudian strategi dakwahnya dan mungkin itu ya. Oke Bu, oke. Mencobakan kapan ya? Besok buat betul belajar besok. Oke. Ya, nanti berarti kan ini sudah dijelasin Sunan Gresik, Ampel, kemudian Sunan Giri dan Gajah ya. Nanti maka buatnya ya pertemuan besok Sunan Gajah, Sunan Kudus, Ganti sama Sunan Muria. Oke, itu ya. Sudah paham kan tugasnya? Sudah. Mungkin disebutkan, mohon maaf. Kita pembelajaran pada siang hari ini dengan mereka mendalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.